Hai, jumpa kembali dengan saya Johan di channel 1 Visual Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah mini switcher komparasi antara RGB Link dengan Blackmagic Design. Ya, ATEM Mini dengan RGB Link Mini, ATEM Mini Pro dengan RGB Link Mini Plus. Ya, tapi sebelum kita memulai, saya harus disclaimer dulu nih. Ya, ada beberapa yang saya ambil dari website masing-masing, spesifikasinya untuk saya compare, dan ada beberapa itu sebagai opini. Ya, kalau kita ngomongin opini berarti pasti ada perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada yang berbeda pendapat dengan apa yang akan saya sampaikan nanti, please chat di komen di bawah. Ya, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Ya, dan saya mau bahas sedikit apa yang saya gunakan untuk video kali ini. Ya, saya menggunakan interactive board, ya, dan ada satu software namanya Reactive Switch. Ya, itu yang akan saya pakai untuk brainstorming dan presentasi. Ya, software ini sangat memudahkan saya karena saya hanya perlu nyari data-data, misalnya gambar, PDF, Word, Excel, dan video dan lain-lain. Saya tinggal buka semua di dalam satu platform Reactive Switch ini. Sebelum kita masuk ke detail komparasinya, tolong bantu saya subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Oke? Let's get intro. Oke, mari kita lihat data yang saya dapat untuk comparison kali ini. Ya, ini ada dua file yang saya dapat. Ini adalah perbedaan RGB Link Mini dengan ATEM Mini. Ya, kalau yang sebelah sini Mini Plus versus ATEM Mini Pro. Ya, nah sebelum kita masuk pada perbedaan, kita akan lihat persamaannya apa sih. Ya, untuk Mini dan ATEM Mini itu persamaannya 4 HDMI in, 1 HDMI out, progressive output, audio embedded, ya, PIP, serta transition effect. Ya, itu dua-duanya ada pada ATEM Mini dan RGB Link Mini. Kalau untuk persamaan Mini Plus dan Mini Pro, ada tambahannya, dua-duanya bisa chroma key atau green screen. Ya, oke, sekarang kita bahas untuk yang Mini dan ATEM Mini dulu ya. Saya keluarkan dulu speknya. Ini ATEM Mini dan ini RGB Link Mini. Ya, kita compare side by side. Oke, kita gini aja, enak dilihat ya. Mini dan ATEM Mini. Ya, kita lihat di sini Mini menggunakan kodeknya H265 dan ATEM Mini menggunakan H264. Ya, untuk RGB Link Mini sudah menggunakan USB 3. Sedangkan untuk ATEM Mini, ya, ATEM Mini itu masih USB 2. Kita lihat dari sini menggunakan Type C tipe 2, ya. Ini Type C. Oke, dan seterusnya untuk RGB Link Mini itu HDMI out-nya ada PJM atau program dan preview. Jadi dia bisa dua, kita bisa tukar-tukar. Tapi untuk ATEM Mini dia hanya untuk program, ya. Simple UI dan kompleks UI nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk resolusi 1080 interlace 50, ya. Ini sudah tidak valid karena upgrade firmware terakhir untuk ATEM Mini itu sudah ada ya di 1080i50. Jadi ini nggak valid ya. Nah, untuk video sampling, di sini video sampling RGB Mini menggunakan 444 ya, sedangkan untuk ATEM masih 422 ya. Nanti kita bahas. Delay 4 frame, kita lihat benar apa enggak. Ini ya delay 48 frame, sedangkan yang RGB Link Mini
sebenarnya sama ya, delay 8 frame ya. Latensinya doang yang lebih kecil dari 4 frame. Jadi ini juga tidak valid. Ini 8 frame ya. Audio de-embedded without audio de-embedded ya. Untuk RGB Link Mini itu punya audio out-nya. Jadi setelah ada embedded-nya, dia ada audio out-nya lagi. Sedangkan ATEM Mini tidak ada ya. Jadi ini valid. T-bar ya. Ini ada T-bar. ATEM Mini tidak ada T-bar ya. Ini valid. TFT preview monitor. RGB Mini punya TFT 2 inch preview monitor, sedangkan untuk ATEM Mini tidak ada ya. Nah, di RGB Link Mini tidak ada media player, sedangkan di ATEM Mini ada media playernya, tapi untuk grafik only ya. Nah, perbedaan satu lagi adalah ATEM Mini itu sudah ada chroma key untuk yang versi ATEM Mini biasa ya. Sedangkan yang RGB Link Mini biasa belum ada chroma key. Oke. Nah, ini saya capture dulu. Oke, sekarang kita ambil posisi yang RGB Link Mini Plus dengan ATEM Mini Pro. Ya, ini ATEM Mini Pro. Ini Mini Plus. Ya. Dan ini perbedaannya. Oke, ya. Jadi di RGB Link Mini Plus sama ATEM Mini Pro itu ada persamaannya juga. Tadi kita sudah bahas ya, semua di sini. Ini persamaannya. Nah, perbedaannya juga untuk Mini Plus sudah menggunakan H265 seperti ini, ada H265 dan ini masih pakai H264 ya. Terus USB 3, ini yang tadi saya bilang untuk yang Mini Pro itu sudah menggunakan Type C tapi yang 3.1. Jadi ini head to head ya. Jadi ini udah ini nggak valid ya. Jadi dia udah jadi 3,1 ya. Terus untuk HDMI out-nya sama ATEM Mini cuma PGM doang. Kalau RGB Link Mini ada PGM dan preview ya. Jadi kita bisa tukar-tukar itu. Simple UI, Complex UI nanti kita bahas. Ini sama ATEM Mini tidak sudah di-upgrade. Jadi ini nggak valid ya. Ini sudah ada di sini nih. 1080i50 ya. Jadi ini nggak valid. Ini sama video samplingnya 444, mana 444 ini ya, 444, dan video samplingnya masih 422 ya. Ini valid. Terus delay 4 frame ini juga sama, ini nggak valid ya, sama-sama delay 8 frame. Audio embedded, de-embedded ya. Yang RGB Link Mini Plus ada, tapi ATEM Mini belum ada ya. Jadi dia memiliki dua mic ya, dua embedded audio keluar dua audio embedded ya. Sedangkan Mini dan Mini Plus cuma satu ya. Terus ada T-bar-nya, RGB Link ada T-bar, ATEM Mini Plus, ATEM Mini Pro tidak ada T-bar, juga TFT monitor ya. Kita bisa lihat dari sini ada T-bar dan TFT monitor, sedangkan ini nggak ada T-bar dan TFT. Media player untuk RGB Link Mini Plus sudah ada, tapi dia BMP ya. Jadi kita bisa masukin logo ya. Sedangkan ATEM Mini Pro itu grafik only ya. Mini Plus tidak ada recordernya, sedangkan untuk ATEM Mini Pro sudah ada recordernya. ATEM Mini bisa record langsung hasilnya ke USB ya, atau HDD ya, storage. Nah, di ATEM Mini Pro tidak bisa direct streaming, sedangkan ATEM Mini Pro itu bisa direct streaming. Mereka bisa setting dulu untuk stream key-nya di software dari YouTube atau dari Facebook, dan di sini ada tombol on air ya, jadi bisa langsung streaming. Sedangkan Mini Plus tidak bisa.
Cuma Mini Plus juga terakhir ada bikin aplikasi, kita bisa streaming lewat mobile phone. Ya, tinggal kita download aplikasinya, kita masukkan stream key-nya, konekin USB OTG ke Mini Plus-nya kita juga bisa live streaming. Ya. Dan ini yang terakhir, PTZ kamera. Untuk ATEM Mini Pro itu hanya bisa kompatibel dengan kameranya Blackmagic Design. Sedangkan untuk PTZ kamera yang kompatibel dengan Mini Plus itu banyak sekali. Nanti saya akan terangkan di belakang. Oke, ini adalah yang akan kita bahas saat ini. Ya, ada 7 poin. Oke, untuk user interface, kita akan lihat ya, antara RGB Link Mini dan ATEM Mini. Ini ATEM Mini. Oke, kalau kita lihat dari dua ini ya, menurut saya ini opini ya jadinya ya, jatuhnya ya. Jadi kalau sebagai pemula itu akan lebih simple, lebih gampang kita menggunakan RGB Link Mini karena tombolnya besar-besar, ya nggak ada tombol-tombol yang lain, cuma ada menu dan set doang. Jadi sangat meminimalisir untuk terjadi kesalahan pencet pada saat lagi live ya. Nah, untuk ATEM Mini itu lebih banyak tuh ada tombol-tombol yang tersebar masing-masing fiturnya di sana gitu ya. Jadi kalau untuk yang ATEM ini menurut saya tuh orang-orang yang sudah lumayan dari medium profesional ke atas itu lebih senang menggunakan ATEM Mini karena ya sudah tahu gitu loh fitur-fiturnya mana yang mau dipencet, jadi sudah hafal di atas kepala, jadi lebih gampang gitu, nggak usah pakai kontrol lagi di sini untuk milih menu ya. Itu menurut saya yang membedakan antara ATEM Mini dan RGB Link Mini ya. Oke, itu dari sisi interface-nya. Sekarang dari sisi ini yang kedua, kalau kita bahas mengenai preview screen ya, yang tadi RGB Link Mini itu ada preview screen-nya, sedangkan ATEM Mini tidak ada preview screen-nya. Ini perlu nggak sih preview screen ini? Preview screen ini sebenarnya berfungsi untuk monitoring ya. Jadi kita pertama kali untuk melihat apakah source-nya itu sudah masuk apa belum. Ya kalau di ATEM Mini kalau kita colokin source-nya kan kita nggak bisa ngelihat apakah itu source-nya sudah nyala, udah masuk standby apa belum ya. Kalau misalnya di RGB Link Mini kan dia bisa lihat, oh di sini sudah ada signalnya, sudah masuk atau belum. Kalau belum ya berarti gelap gitu ya. Jadi kalau misalnya kita suka bepergian untuk mengadakan acara, ya kan agak ribet ya kalau misalnya kita mesti bawa perangkat banyak banget, ada kamera, terus kita mesti bawa preview screen lagi. Kadang-kadang nggak ada preview screen yang kecil, kita mesti bawa yang 27 inch, 32 inch, yang besar-besar gitu loh. Kalau misalnya ini RGB Link Mini, kita nggak perlu ya. Kita bisa ngecek signal yang masuk, 4 signal yang masuk itu langsung dari preview screen ini. Kita udah bisa lihat, oh signalnya sudah on atau belum ya. Tapi kalau untuk ATEM ini memang dia harus dipasangkan eksternal lagi ya untuk bisa ngelihat apakah source-nya itu sudah masuk atau belum ya. Itu untuk yang preview screen perbedaannya. Nah, seterusnya kita akan bahas mengenai Nah, kita sampai pada perbedaan antara kodek H264 versus H265, which is H265 itu ada pada RGB Link Mini, sedangkan ATEM Mini masih menggunakan H264. Perbedaannya apa? Untuk video detailnya, saya sudah bikinkan video khusus perbedaan tersebut, dan saya akan taruh link di atas ya, buat kalian bisa nonton lebih detailnya, dan juga di deskripsi bawah. Juga ada video sampling 444 versus 422 ya. 422 itu ada pada ATEM Mini dan 444 pada RGB Link Mini. Jadi videonya saya akan taruh link di atas. Silakan nanti bisa nonton lebih detailnya untuk kedua perbedaan tersebut
Oke, kalau kita ngomongin perbedaan antara H264 ini pada ATEM dan H265 yang digunakan RGB Link. Ya, perbedaannya adalah di kodeknya ini, ya. Kita ambil contoh lah ya. Misalnya ini adalah bandwidth ya. Bandwidth 10 Mbps misalnya. Pada ATEM ini yang menggunakan 264 itu misalnya 1080p ini kepake full nih 10 Mbps. Ya. Nah, pada RGB Link Mini itu hanya kepake setengahnya. Ya, jadi bisa lebih menghemat bandwidth ya. Jadi ini untuk sisi resolusi versus kualitas ya. Ini 100% ya, untuk H264 100% di 10 Mbps, untuk H265 hanya kepake 50%. Jadi sangat menghemat bandwidth ya. Atau kita balik ya. Kondisinya itu adalah ATEM Mini ya, dengan 10 Mbps hanya bisa menghasilkan 1080p ya. Sedangkan RGB Link Mini itu dengan H265-nya dengan kecepatan yang sama, bandwidth yang sama, itu dia bisa jalan di 4K ya. Jadi hasil grafiknya itu dengan resolusi yang lebih tinggi gitu ya. Hasilnya akan lebih bagus. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk pada contohnya adalah ini ya. Ya, kita bisa lihat antara 264 dan 265. Jadi ada hasil kualitasnya itu akan lebih jernih H265 ya. Oke, kita masuk pada video sampling. Kalau kita ngomongin video sampling ya, kalau kita ngomongin video sampling, untuk ATEM Mini menggunakan 422, sedangkan untuk RGB Link Mini Plus dan Mini itu menggunakan 444. Bedanya di mana? Ya, biasanya untuk video sampling, ya, teknik untuk nyampling video, untuk kompresi video, itu dia menggunakan 4 pixel, 2 baris. Ya. Kalau misalnya 4 itu artinya 4 yang pertama referensi pixel yang ada adalah 1, 2, 3, 4 yang digunakan referensi pixelnya ya. Nah, yang kedua ini adalah semua yang ada pada baris pertama ya. Jadi warna yang ada pada garis pertama itu ada 4 juga ya. Misalnya saya di sini saya ini 1, 2, 3, 4. Jadi full, gak ada yang dikompres, gak ada yang diambil ya. Dan untuk yang baris kedua 4 juga, artinya semua warna yang ada di pixel baris kedua itu tidak ada yang diambil juga ya. Jadi full sama sampling videonya itu warna sesuai dengan aslinya. Makanya hasilnya akan bagus seperti aslinya atau raw-nya ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin tentang ATEM Mini, itu dia menggunakan video sampling 422, itu akan seperti ini ya. Tetap yang diambil adalah 4 pixel 2 kolom ya. Ini kolom pertama, kolom kedua. Yang pertama ada referensi pixelnya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini perbedaannya ya. Misalnya kita ngomongin ini 2 ya. 2 artinya baris pertama ya, cuman ada 2 warna. Jadi misalnya ini adalah warna hijau ya. Ini adalah warna kuning misalnya. Maka karena cuman 2, maka di sini akan menjadi hijau semua. Jadi satu warna ya, mengadopsi yang di sampingnya. Dan ini akan menjadi orange ya. Begitu sebaliknya. Begitu pula yang bawah, ini juga 2 ya. Jadi
yang sini misalnya warna biru, maka dia mengadopsi biru. Serta misalnya ini hitam. Bukan hitam. Misalnya ini adalah orange. Maka ini akan menjadi orange. Jadi dalam 8 pixel itu akan menjadi 4 warna. Ya, jadi ini adalah teknik sampling untuk mengkompres data. Ya, memang hasil dari RGB Link Mini akan menjadi lebih besar filenya ya, karena tidak ada yang diambil untuk warnanya ya. Masih full semua seperti aslinya. Tetapi untuk yang ATEM Mini, size-nya bisa lebih kecil karena sudah dikompres ya. Jadi warna-warna yang dari 8 pixel itu udah jadi tinggal 4 warna ya, jadi menurun kualitasnya. Jadi ini berhubungan dengan yang tadi ya, karena file yang diambil itu masih seperti aslinya, jadi tidak ada yang dikompres. Makanya dengan menggunakan H265 ini di RGB Link Mini, hasilnya masih bagus ya. Oke, kita lanjut pada USB 3 dan USB 2 ya. Untuk yang ATEM Mini biasa itu masih menggunakan USB Type-C yang USB 2 ya. USB 3 itu sudah memperkenalkan full duplex data transfer yang artinya dengan kecepatan tinggi ya. Dia bisa synchronize read and write itu dengan kecepatan yang tinggi ya. Dan yang kedua adalah dia support hot plug ya. Jadi hot plug itu artinya ketika kita lagi streaming, tiba-tiba ada yang kejabut USB-nya, nggak apa-apa, tinggal colok lagi, itu akan tetap berjalan lagi gitu ya. Jadi itu dari USB 3 fungsinya. Nah, kalau kita bandingkan untuk kecepatannya antara USB 3 dan USB 2, kita bisa lihat dari tabel ini ya. USB 2 itu hanya 480 Mbps. Sedangkan USB 3 sudah bisa sampai 5 GB per second. Jadi hasil streamingnya itu akan lebih smooth ya, karena data transfernya itu lumayan besar ya. Nah, sekarang kita ngomongin chroma key ya. Kalau kita ngomongin chroma key, ini kita harus kasih lihat dulu. Ada dua ya. Pertama ini dan yang kedua ini. Ya. Ini yang ATEM. Ini dari ATEM. Ini yang RGB Link ya. Nah, untuk dari sisi RGB Link itu sangat simpel sekali. Memang didesain untuk ya kalau bisa pemula ya, orang yang melihat langsung tes langsung bisa gitu ya. Jadi tinggal setting PIP-nya dulu jadi presentasi di belakang dan green screen-nya di depan, terus kita nyalain chroma key-nya, langsung kita pilih warna green, udah dia langsung keluar, tinggal kita adjust di min max sama margin untuk balancing antara hilangin green screen-nya itu. Nah, sedangkan untuk yang ATEM Mini, kita lihat banyak video yang beredar di YouTube. Dia harus cari koma samplingnya dulu dan warna samplingnya untuk warna backgroundnya seperti apa. Tetapi kalau kita ngomongin fitur, itu ATEM Mini itu untuk setting chroma key itu memang agak ribet, tapi lebih banyak gitu ya. Lebih fiturnya lebih banyak lah. Bisa cropping dan lain-lain gitu ya. Jadi cuman dia harus pakai harus memahami lebih lah. Intinya kalau untuk yang medium profesional ke atas seperti tadi yang saya bilang, itu akan lebih suka menggunakan ATEM Mini ya. Tapi kalau misalnya untuk yang pemula, untuk yang gampang settingannya lebih simple, ya biasanya RGB Link itu jadi lebih simple, lebih gampang gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang chroma key ya, itu akan berhubungan dengan yang pembahasan kita mengenai video sampling ya. Karena video sampling ini yang 44 ini sangat bagus kalau kita gunakan untuk chroma key. Kenapa? Karena ketika kita samplingnya itu bagian orang sama bagian greennya itu ya, misalnya ini orang warna merah, terus ini warna greennya.
Nah, antara di sini, di ujung sini, kalau kita menggunakan 442, sorry. Jadi dia akan nyampur antara warna merahnya orang itu sama greennya itu akan membuat F-nya itu jadi berantakan, jadi kurang bagus, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 444, maka hasilnya itu akan kepotong dengan rapi, ya. Jadi antara warna merah orang itu sama greennya itu akan kepotong dengan rapi, ya. Itu untuk sisi chroma key, ya. Nah, dan yang terakhir adalah PTZ compliance. Kalau kita ngomongin PTZ compliance, nih saya tinggal saya mau tunjukin. Saya hilangin dulu. Ini adalah semua logo brand PTZ yang bisa kompatibel dengan RGB Link Mini, ya. Dan masih banyak yang sekarang lagi dites, ya, untuk compatibility-nya. Ini saya capture dulu. Oke, saya balik. Ya, ini adalah brand-brand yang kompatibel dengan Mini Plus, ya, Mini RGB Link Mini. Ya, PTZ RGB Link, Sony, Panasonic, Data Video, Axis, AIDA, Avipas, Charmek, MaxHub, Lumens, Burdog, Aver, ya, banyak sekali. Tapi untuk yang ATEM itu hanya kamera studionya dia yang dari Blackmagic yang bisa kompatibel dengan ATEM ini, ya. Jadi kalau misalnya PTZ kita kompatibel dengan mini switcher kita, alangkah senangnya kita, ya, tanpa kita harus mengeluarkan gocek lagi untuk membeli kamera tambahan lagi agar bisa kita kontrol lewat mini switchernya, ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Ini adalah video perbedaan antara ATEM dan RGB Link Mini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, please like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman agar lebih banyak orang mengetahui perbedaan antara mini switcher RGB Link dan ATEM Mini dari Blackmagic. Oke, demikian videonya. Saya undur diri dan salam satu visual Indonesia.